Stanford bikin teknologi rekayasa genetika terkecil di dunia. Rekayasa genetika CRISPR sudah ada selama beberapa dekade. Teknologi ini dimanfaatkan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit, meningkatkan pertanian, dan lainnya. Hanya saja hasilnya masih dianggap terlalu besar untuk bisa ditransfer dengan mudah ke organisme, sel, dan jaringan tubuh. Maka, para peneliti Stanford membuat teknologi rekayasa genetika yang jauh lebih kecil dengan nama Cas9. Sebagai perbandingan, sistem CRISPR yang ada seperti Cas9 menggunakan 1000 asam amino dan Cas12a menggunakan 1500 asam amino. Cas9 hanya menggunakan 529 asam amino. Maka, para peneliti mengatakan bahwa Cas9 bisa lebih mudah dimasukkan ke sel manusia. Aplikasinya lebih luas untuk pengobatan seperti degenerasi organ dan penyakit genetik. Berita teknologi berikutnya, Apple telah siapkan 4 iPhone terbaru. Semakin dekatnya acara khusus Apple bulan ini, tidak menyurutkan kemunculan rumor-rumor baru. Informasi kali ini diperoleh dari dokumentasi Apple ke FCC. Sebenarnya, dokumen ini adalah untuk charger MagSafe yang terbaru. Namun, yang lebih menarik adalah beberapa kode yang merupakan perangkat yang diuji pada charger terbaru ini. Dokumen tersebut berisi 8 kode perangkat, di mana 4 diantaranya adalah iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Sedangkan 4 kode lainnya tidak diketahui secara pasti, sehingga dianggap sebagai 4 varian iPhone terbaru. Benar atau tidaknya informasi ini bisa kita nantikan dalam hitungan minggu. Untuk berita sains minggu ini, kenapa gigi semut sangat tajam? Ini penjelasannya. Para peneliti dari Pacific Northwest National Laboratory menemukan alasan tajamnya gigi semut yang bisa dengan mudah memotong, menusuk, dan menyengat walau sangat kecil. Mereka menggunakan mikroskop khusus yang disebut atom probe tomography untuk melihat struktur atom pada gigi semut. Yang ditemukan adalah 8% massa giginya adalah zinc dan tersebar merata pada seluruh gigi. Hanya dengan zinc, para peneliti mengatakan bahwa kerasnya gigi semut meningkat drastis dari setara plastik menjadi sekuat aluminium. Ternyata, tajamnya gigi semut ini membuatnya hanya perlu 60% tenaga atau kurang untuk menggigit berbagai bahan dengan mudah. Untuk berita teknologi selanjutnya, smartphone Galaxy A tahun depan akan hadir dengan OIS. Smartphone dengan kelas harga menengah bawah biasanya punya kelemahan yang sama, yaitu kamera. Mungkin kelemahan ini akan hilang terutama pada smartphone terbaru Samsung yang akan muncul tahun depan. Disebutkan bahwa Galaxy A tahun depan akan mendapatkan kamera dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Memang Galaxy A72, A52, dan A22 tahun ini sudah memiliki OIS. Namun, sensor 48 megapiksel dengan OIS juga akan dihadirkan pada Galaxy A versi yang termurah. OIS merupakan teknologi penstabil kamera yang bergerak melawan arah getaran tangan sehingga hasil foto terlihat jelas dan video menjadi lebih stabil. Tampaknya, Samsung berharap smartphone menengah bawahnya tidak akan kalah dengan iPhone SE yang hadir dengan OIS pada tahun lalu. Singapura kerahkan tim aparat robot. Ketatnya peraturan di negeri Singa tampaknya membutuhkan pemantauan yang lebih ketat lagi. Otoritas setempat mulai menguji sejumlah robot bernama Xavier untuk mengawasi perilaku masyarakat di ruang publik. Robot-robot ini diatur untuk menargetkan perilaku sosial yang tidak diinginkan, di mana salah satunya adalah kerumunan lebih dari 5 orang sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Bila salah satu Xavier menemukan pelanggaran, ia akan melaporkan ke pusat dan kemudian menampilkan pesan edukasi ke pihak pelanggar. Robot ini dilengkapi dengan kamera 360 untuk mendapatkan pemandangan yang lebih luas dan jelas. Dilengkapi juga dengan IR infrared dan kamera khusus pada saat gelap sehingga bisa beroperasi di malam hari. Semua gambar tadi diproses dengan sistem AI dan dideteksi pelanggaran yang perlu tanggapan khusus. Ada juga sejumlah sensor yang membuatnya mampu menjelajahi kota sambil menghindari berbagai objek termasuk pejalan kaki dan kendaraan. Singapura sudah mengumumkan akan melipat gandakan angka kamera pemantaunya menjadi 200.000 dalam 1 dekade ke depan. Adanya robot-robot ini diharapkan bisa membantu memperkuat pemantauan serta mengurangi jumlah aparat manusia yang beredar. Untuk berita kesehatan berikutnya, alpukat bantu ratakan lemak di perut. Berita baik untuk penggemar buah alpukat. Para peneliti dari University of Illinois di Urbana-Champaign menemukan bahwa 1 alpukat per hari bisa membantu perempuan meratakan lemak pada perut.
Penelitian ini mengamati 105 orang dewasa yang diklasifikasikan obesitas dan diberi makan sekali dalam sehari selama 12 pekan. Semua partisipan mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang mirip, hanya alpukat sebagai pembedanya. Para perempuan yang mengkonsumsi 1 alpukat sehari mengalami penurunan lemak aktif di perut. Para peneliti mengatakan bahwa letak lemak sangat penting untuk kesehatan keseluruhan. Ada 2 lemak yang berakumulasi dalam tubuh, yaitu lemak subkutan yang ada di bawah kulit dan lemak aktif yang ada di sekitar organ-organ dalam. Alpukat bisa disimpulkan sementara sebagai buah yang berkhasiat menjauhkan lemak dari organ-organ dalam dan menjadikan tubuh lebih sehat. Tercatat hanya perempuan yang mengalami dampak positif dari alpukat, sedangkan para laki-laki tidak mengalami dampak apapun. Sekian berita hari ini. Kalau kamu suka dengan beritanya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta klik logo lonceng supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya tentang sains dan teknologi di channel ini.